Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel saya, Suma Herbal. Nah, teman-teman, kali ini sebelum saya membahas masalah-masalah diabetes, penyembuhan diabetes tanpa obat. Nah, ini saya akan men-share sarapan pagi. Sarapan paginya seperti apa? Contohnya, bila Anda ingin sembuh dari diabetes, saya sarankan ikut diet keto ala Zuma, yaitu kita akan low karbo. Makanannya itu kalau bisa zero karbo, tapi itu susah. Dan kita sudah berusaha ya, tapi tetap aja karbo-karbo itu masih menyelinap. Nah, ini contohnya sarapan pagi saya ya. Ini jam 8 lebih, mau jam 9, teman-teman. Nah, kalau Anda mau sarapan jam 7 ya boleh-boleh saja. Bagi Anda yang kerja mungkin jam 7 sudah sarapan atau mau dibekal dibawa ke kantor ya bisa-bisa aja ya kan. Ini kopi ya. Kopinya kita bikin sendiri ya, teman-teman. Kopi yang saset. Yang apa itu? Maksudnya maaf, bukan saset. Kopi yang instan saya sarankan ya. Lalu dikasih santan atau susu UHT, kemudian kasih gula stevia. Jadilah kopi susu diet. Jadi dia tidak mengandung karbo tinggi ya. Jadi itu sangat bagus, boleh untuk menambah energi kita biar gak lemes. Bagi bapak-bapak yang kerja ke kantor, yang tidak punya darah tinggi, itu boleh banget minum kopi. Nah, setelah minum kopi, ini sarapannya. Ini apa? Ini kalau kalian yang nggak diet karbo, nggak diet low karbo, ini tentunya Indomie ya. Tapi ini minyak saya ganti dengan toge, sawi keriting ini ya. Sawi apa aja ya, bayam juga boleh. Pokoknya sayuran hijau itu bagus untuk antioksidan. Orang diabetes itu perlu makanan yang tinggi antioksidan karena supaya bisa menangkal radikal bebas sehingga organ-organ kita yang sudah mulai rusak itu bisa kembali membaik. Nah, itu kita harus tiap hari makan sayur ya. Kemudian ini tadi telur, jadi telur 1 butir. Ini saya ya, kalau Anda kepengen banyak lagi boleh, telurnya 2, 3 itu silahkan ya. Kalau hewani tidak dibatasi ya teman-teman ya, karena hewani itu 0 karbo. Jadi ini tadi telur 1 butir, tempe kira-kira 2 potong, agak tipis gitu ya, kira-kira 3 potong itu mungkin 75 gram. Kemudian telur 1, udah saya tumis-tumis, kasih bumbu bawang merah, bawang putih, lada, saus tiram kalau suka ya, Royco kalau kalian suka. Udah, kalau saya supaya praktis, saya nyiapin bumbu dasar ya teman-teman. Saya bikin bawang merah, bawang putih, terus saya blender. Udah, lalu saya tumis, saya taruh di gelas kaca. Jadi sewaktu-waktu kita sarapan bikin itu nggak repot gitu ya. Kadang-kadang sih saya bikin dari Indomie, tapi kemarin ada yang nyeletuk, Bu, kok Indomie sih? Kan nggak bagus. Ya sekali-kali ya nggak apa-apa. Indomie juga makanan manusia. Buktinya pabriknya tambah gede ya kan? Nggak bangkrut gitu loh. Kalau dia memang bahaya kan sudah dilarang. Ya kita bisalah membatasi diri sendiri gitu loh ya. Jadi bukannya Indomie itu jelek ya, bukan. Itu tergantung kitanya, tergantung tubuh kita. Kalau tubuh kita itu imunitasnya bagus, makanan antioksidannya bagus, ya boleh-boleh saja gitu ya. Oke, ya udah ini ya sarapannya teman-teman ya. Ini saya lagi bosen telur, jadi ini telur cuma pakai 1, terus saya gantikan dengan tempe. Tempe sumber protein hewani juga, jadi bisa mengenyangkan ya. Nah, ini adalah sarapan pagi saya. Dan yang ini apa ini?
Ini nanti kalau saya lapar, saya maem ini teman-teman. Ini saya bikin pagi-pagi itu gampang banget kok bikin ini tuh. Cantik ya. Ini adalah agar Nutrijel rasa melon. Lalu saya kasih labu kuning sedikit, saya potong-potong. Kira-kira 10 gram kalau nggak salah ini. Labu kuningnya 10 gram, kira-kira itu 1 sendok lah. Saya potong-potong kecil, saya rebus bareng Nutrijel. Terus saya kasih gula dalam 1 bungkus itu Nutrijel. Saya hanya ngasih gula saset itu 1 saset saja. Oh ya, di sini saya kasih saran lagi, yang bagus itu Anda belilah stevia yang cair karena itu lebih alami. Dan kebetulan stevia saya itu lagi habis yang cair, teman-teman. Sebentar ya, saya sambil ngopi ya, teman-teman. Alhamdulillah. Biar tambah semangat ngomongnya ya, biar nggak lemes. Ntar yang dengerin jadi males. Nah, ini kayak gini nih. Wow, ini nanti kalau lapar, dan ini hawanya lagi haus-haus ya. Haus-hausnya gitu loh. Bekasi itu lagi panas, alhamdulillah jemuran kering semua ya teman-teman ya. Nah, ini untuk camilan siang. Nanti sore saya maem segini lagi untuk camilan sore gitu. Jadi nggak usah takut lapar ya. Kemudian makan siangnya apa, Bu? Makan siangnya kembali saya jelaskan. Oh iya, bagi Anda yang baru datang, perkenalkan channel saya ini yang selalu membahas penyembuhan diabetes tanpa obat. Tapi bisa sembuh loh, dan banyak testimoni yang sudah berhasil. Saya bilang sembuh itu karena gula darah normal. Dalam 3 bulan bisa normal, itu berarti sembuh ya. Itu menurut saya sembuh. Kalau kalian bilang, itu sih nggak sembuh, itu namanya gula darah normal, ya terserah ya, gimana aja namanya. Kalau saya memberi judul sembuh, yang namanya orang sembuh itu gimana, kan pasti bisa kemana-mana. Nah, contohnya saya bisa ke pasar, jalan kaki, bisa kemana-mana ya karena sembuh gitu loh. Kalau orang sakit ya kayak yang kemarin terkapar, terkena COVID, nggak bisa jalan, lemes banget, itu yang namanya sakit. Gula darah tinggi juga seperti itu loh teman-teman. Jadi makan siangnya nanti saya kasih contoh ya. Sayur sop pakai kol, buncis, wortel. Wortelnya di skip dulu karena wortel itu manis, tinggi karbonya. Tapi bagi kamu yang gula darahnya itu sudah di bawah 150, berarti kan sudah normal tuh. Itu boleh makan wortel ya. Yang penting nggak usah banyak-banyak lah. Makannya 1 batang yang kecil, campur-campur dengan kol, buncis itu jadi sayur sop. Pakai suun? Nggak pakai ya, suun itu karbo ya, skip, buang. Kemudian kasih ayam aja, ayam tuh lebih aman. Ayam kampung lebih aman lagi, ayam horen ya nggak apa-apa. Kita lagi fokus ke yang rendah karbo, yang 0 karbo ya. Si daging-dagingan sopnya boleh. Nah, kalau ikan laut itu saya sarankan kalau diri saya sendiri ya, seperti saya ini, itu boleh makan sampai 200 gram ikan laut. Nanti sayur sopnya itu semangkok. Jadi setiap tubuh itu beda ya teman-teman ya. Kadang saya memberi pasien-pasien saya itu juga macam-macam. Ada yang dia tuh badannya kecil, terus suka sakit-sakitan. Sebelum kena DM tuh dia tuh orangnya sudah suka lemes-lemes, suka sakit kepala lah, macam-macam keluhannya. Nah, itu saya nggak berani ngasih dia daging merah banyak-banyak. Tapi bagi orang yang sehat walafiat, hanya gula darahnya tinggi, itu saya bakal ngasih dia hewan banyak-banyak. Jadi setiap tubuh itu beda, makanya ada diet mentoring, bimbingan itu gunanya seperti itu. Kita nggak bisa meniru. Misalnya Anda ini orangnya suka badannya lemah, suka anemia, terus badannya tuh gendut, kakinya besar. Ada ya orang yang potongan buah
pir ya, bawahnya besar, atasnya kecil. Nah itu biasanya gampang capek, jalan sedikit aja gak kuat karena betisnya gede. Nah terus dia mau meniru orang yang orangnya tinggi, badannya ideal, kemudian dia itu nggak pernah sakit-sakitan kecuali gula darahnya aja yang agak tinggi. Terus kalian meniru menunya orang yang kedua itu nggak bisa. Jadi semua orang itu beda-beda kecuali benar-benar sama, berat badannya sama, tingginya sama, keluarnya sama, terus kadar gula darahnya juga sama, itu boleh niru ya. Nah di sini yang saya share ini adalah gula darah awal ketemu itu 270 ya, saya sendiri ya teman-teman. Jadi makannya seperti ini. Nah nanti siang sayur sop dikasih suiran ayam, kemudian ikan lautnya 150 gram ya, saya bikin rata-rata aja ya, sedang gitu. Kemudian nasinya di skip ya, aduh lapar dong bu. Nah diganti tahu, kira-kira itu boleh tahunya tuh 200 gram karena tahu itu rendah karbonya teman-teman ya. Dalam 100 gram itu karbonya hanya nggak sampai 2 gram, jadi kalian boleh makan sampai 4 gram. Jadi 200 gram tahu itu karbonya hanya sekitar 4 gram. Nah padahal sekali makan satu porsi siang itu saran saya kira-kira itu 7-8 karbonya yang boleh masuk. Nah itu terdiri dari itu tadi, ayam disuir-suir, ayam kira-kira 1 on ya, disuir-suir, dibikin sop ya, terserah lah cara masaknya ya. Kemudian dikasih sayurannya, buncis kol, buncis 50 gram, karena buncis juga ada karbonya loh teman-teman. Jadi kalian jangan salah ya. Ada yang nyeletuk gini, kok makan nggak pakai karbo bu? Apa bisa hidup? Maksudnya apa bisa gitu bu? Manusia itu kan perlu karbo ya. Iya benar banget itu. Nah karbo itu sebenarnya sudah ada di sayuran. Buncis mengandung karbo, belum kol mengandung karbo, nangka, jengkol, pete semua itu mengandung karbo. Bahkan di sini sayur-sayuran yang berpati itu berarti kan berkarbo tinggi. Itu dibatasi, tidak boleh setiap hari ya. Misalnya Anda kepengen makan jengkol, ya bolehlah seminggu 2 kali. Sekali makan cukup 2 keping aja. Pete bolehlah sekali makan 3 butir saja. Itu nggak boleh tiap hari. Kalau kepengen segera turun gula darahnya. Nah gitu, makanya kalau ikut diet mentoring, bimbingan, itu nanti dibimbing pagi makan apa, siang makan apa, sore makan apa. Itu dibimbing secara intensif selama 1 bulan. Yang privat itu khusus buat orang yang punya komplikasi. Misalnya ada gagal ginjal, ada kanker, ada darah tinggi yang nggak mau turun-turun, atau pembengkakan jantung. Di samping itu dia juga ada DM ya, tentunya kita memang DM ya, kita memang lagi apa itu, channel saya ini khusus membahas penyakit DM dengan segala macam komplikasinya. Ada yang kanker juga tapi dia juga DM gitu. Nah itu beda lagi nanti penanganannya ya teman-teman. Itu yang saya sarankan ikut private. Udah makan siang sudah paham ya teman-teman. Siapkan bolpen, dicatat, kemudian pergi ke pasar belanja. Ini kan masih pagi nih, kalian masih bisa meniru. Oh iya, saya sangat ikut prihatin ya kepada ibu-ibu Anda, nenek-nenek, bunda-bunda yang sudah sepuh, yang sakit diabetes gak sembuh-sembuh. Saya ingin banget Anda menyimak channel saya ini, karena dengan menyimak channel saya ini Anda akan tahu makan apa saja yang tidak boleh dan boleh gitu ya. Jadi masih banyak banget orang yang nggak mengerti ya. Barusan tadi saya juga ada chat dari Bapak Y, katanya beliau, nah saya dapat chat dari Bapak Yazid, ini mohon dimasukkan grup G, teman saya istrinya kena DM,
sudah ke mata, dan saya sudah cerita tentang jamu obat yang di-share di grup. Jadi ini ada orang bercerita bahwa temannya sudah kena DM saking tinggi gula darahnya sehingga sudah kena mata. Dan itu memang benar-benar ya riskan ya teman-teman ya. Saya juga ikut prihatin. Semoga Allah segera menyembuhkan ibu tersebut. Jadi memang teman-teman ya, diabetes itu kalau tidak ditangani dengan segera itu akan merusak semua organ. Sedikit demi sedikit, rusaknya itu nggak langsung, berpuluh-puluh tahun baru rusak gitu. Jadi ya kita itu memang banyak sekali orang yang nggak tahu, itu banyak banget. Dan makan sore samain aja. Hewani boleh diganti ya, misalnya nggak suka ikan laut bisa diganti daging. Kalau misalnya nggak suka ayam bisa diganti dengan teri. Pokoknya hewani itu boleh saja semuanya ya. Tapi itu tadi, lihat-lihat dulu Anda itu orangnya seperti apa. Kalau Anda ada masalah dengan ginjal, tentu saja yang paling bagus ya ikan laut gitu. Nah kemudian ada yang bertanya ini, strawberry, oh ya, dia bertanya kalau bikin jus tomat, anggur, strawberry itu berapa buah Bu untuk buka puasa. Nah beliau ini rajin berpuasa teman-teman, dan alhamdulillah ibu ini tadinya gulanya tuh 500, terus pakai suntik insulin 4 kali, kemudian obat-obatan juga. Sekarang sama sekali lepas bebas tanpa obat kimia, dan beliau rajin berpuasa sih dia memang. Sekarang ini obatnya ya hanya makanan aja yang diatur gitu sesuai diet kita. Beliau ini ada di grup kami di WA, dan beliau rajin bikin makanan yang enak-enak tentunya. Nah kemudian dia lagi chat ini tadi pagi ya, dia nanya kalau mau bikin jus itu berapa gitu, terus anggur itu berapa. Oke, di sini saya jelaskan ya, berapanya itu Anda kira-kira sendiri ya teman-teman ya. Jadi saya kasih tahu aja, anggur per satu biji anggur kecil itu mengandung 0,47 gram. Tinggi kan? Hanya satu butir. Jadi kalau Anda mau makan anggur ya dihitung aja sendiri, misalnya mau makan 5 kali setengah berarti 2,5 gram karbonnya. Sedangkan jatah Bu Sumiati itu waktu gula darahnya tinggi itu saya jatah 20 gram sehari karbonnya. Tapi karena dia gula darahnya sekarang sudah 180, gula sewaktu sudah turun banyak, udah nggak pakai suntik alhamdulillah. Nah sekarang karbonnya dia mulai saya naikkan, ya dia yang naikkan gitu. Memang sudah saya kasih tahu kalau gula darahnya itu bisa turun di bawah 200, karbonnya bisa naik kira-kira 30-an gram yang boleh dikonsumsi dalam sehari itu. Nah terus beliau bertanya anggur, strawberry, tomat ya, dia mau bikin jus itu berapa, ya itu tadi anggur 3 biji itu kira-kira 2,9 gram. Tomat dalam 100 gramnya itu mengandung 5 gram. 100 gram tomat itu berapa biji ya ibu-ibu ya? Kalau kecil-kecil mungkin 2 ya, kecil sedang gitu. Ya kira-kira aja sendiri ya, kalian ngambil aja sendiri. Pokoknya dalam 100 gram tomat itu 5 gram karbonnya. Kemudian strawberry itu memang dibolehkan ya, tapi dia tinggi juga. Strawberry itu kalau per 100 gramnya itu dia mengandung karbonnya 7,68, kemudian dia mengandung gula juga 4,6, dan seratnya 2, jadi net carbnya itu ya jadi 10. Strawberry itu ya 10 lumayan tinggi gitu. Jadi kalau kalian mau makan 100 gram tuh ya di eman-eman, jangan langsung habis. Mungkin pagi 30 gram,
siang 30 gram, malam 30 gram gitu, dieman-eman gitu ya. Nah itu ya jawabannya Bu Sumi. Kemudian ada yang bertanya, pete Bu, apakah sama sekali tidak boleh makan pete? Ini pertanyaan dari Mbak Hafsiah ya, yang baru masuk 2 hari ini ya Mbak Hafsiah ya. Beliau umurnya masih muda banget, 37, dan dia gula darahnya itu sekitar berapa ya, 300. Tapi dia minum obat akhirnya jadi 200 ya, obat dokter ya maksudnya, sebelum ketemu saya. Nah sekarang dia masuk ke grup saya ini. Kalau untuk obat di DM, saya berani menganjurkan lepas, buang, ganti dengan puasa dan diet rendah karbo atau zero karbo kalau kuat. Itu obatnya ya, jadi nggak perlu minum obat lagi. Tapi kalau ada keluhan kaki cekit-cekit, kemudian badan lemas, kemudian asam urat, kolesterol, nah itu saya kasih herbal, nanti ada herbalnya ya. Kalau nggak ada itu nggak perlu. Nah pete ya Mbak, pete itu karbonya per 100 gram itu 13 gram per 100 gram. Tapi apakah Anda makan 100 gram? Enggak kan? Jadi kalau kepengen makan pete boleh, cuman ya dikira-kira pokoknya 100 gram itu 13 gram karbonya. Jadi kalian kalau makanlah 20 gram aja. 20 gram itu seberapa? Ya beli aja 1 on pete yang udah dikupas, kemudian kalian bagi 5 bagian, berarti 1 bagian itu kan 20 gram. Nah 20 gram pete itu mengandung 2,6 gram karbonya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut makan pete ya, karena pete itu khasiatnya bagus. Ini ya sedikit saya kasih tahu khasiat pete. Pete itu mengandung kandungan pete itu dia banyak tinggi antioksidan dari flavones, alkoles, fenolik dan lain-lain. Kemudian antioksidan itu dibutuhkan oleh tubuh orang diabetes itu supaya kita itu bisa imunitasnya itu kuat, imunnya kuat, jadi bisa menangkal radikal bebas. Kemudian pete juga mencegah infeksi bakteri. Ini saya catetin ya teman-teman biar nggak lupa. Kemudian dia juga bisa menyembuhkan radang ginjal. Tapi dulu ya, ginjalnya seperti apa gitu, parah apa enggak, karena terlalu banyak makan pete juga nggak bagus juga buat ginjal, karena dia mengandung sulfur, semacam sulfur gitu. Terus dia juga mengandung apa itu, jengkolin asid. Jadi kalau orang makan pete banyak-banyak, lebay makannya, itu bisa seperti makan jengkolan gitu. Jadi harus dibatasi ya, sekali makan tuh 3 butir aja gitu, seminggu 4 kali gitu ya, jangan sering-sering. Nah itu bagus, bisa menyehatkan ginjal. Kemudian dia juga bisa mengontrol gula darah ya, karena dia punya sifat hipoglikemik, menurunkan gula darah. Oke teman-teman, kayaknya sudah banyak yang kita bahas, dan pertanyaan-pertanyaan apalagi silahkan kalau Anda mau bertanya. Tepung ya, oh iya ya, tepung beras, tepung terigu. Kemarin ada yang bilang sih bikin peyek dicampur tepung beras, karena gula darahnya dia sudah bagus, sudah 180 yang tadinya 500 itu. Terus saya bilang kalau gula darah Anda itu sudah normal ya nggak apa-apa, tapi kalau masih tinggi ya jangan, karena tepung beras itu tinggi karbonya, sama dengan nasi ya. Jadi bagaimana bikin peyek yang aman? Pakai ini aja pengentalnya, kasih telur ya, putih telur, kemudian kasih tepung beras sirabetik ya.
Sirabetik itu semacam shirataki gitu loh, yang dari ubi konjaku. Nah itu rendah karbonnya, itu boleh. Tapi kalau tepung beras biasa, nasi dari padi itu jangan ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan sekali lagi bagi Anda yang sedang sakit diabetes, monggo nonton video saya ini. Dan kalau Anda mau berkonsultasi silahkan WA saya, kemudian gabung di diet mentoring Zuma Herbal. Oke, sampai jumpa.